Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo sempat bolak-balik ke safe deposit box miliknya sebesar 37 miliar rupiah sebelum akhirnya diblokir oleh PPATK. Selanjutnya PPATK menggali informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Mahfud MD sempat membeberkan awal mula bagaimana uang di safe deposit itu ketahuan. Anda beberapa hari sudah bolak-balik ke safe deposit itu. Terus pada suatu pagi dia datang ke bank membuka itu langsung diblokir oleh PPATK. Uang di safe deposit itu Pak, 37 miliar rupiah. Benar uangnya sebanyak itu? Jadi gini, untuk safe deposit box nilainya 37 miliar, sebetulnya saya juga tidak tahu jumlahnya sebesar itu. Itu saking banyaknya atau gimana Pak? Karena begini Bu, saya berpikir bahwa uang yang di safe deposit box itu adalah uang untuk hari tua saya bersama istri saya. Tapi saya tidak menceritakan juga kepada istri saya uang itu seberapa banyak, nilainya berapa. Saya tidak terbuka Bu ke istri saya karena saya memang menanamkan pemahaman kepada istri dan anak-anak saya, kita nggak punya uang. Jadi jangan sampai kalau mereka tahu saya punya uang nanti keinginannya jadi macam-macam kan gitu, saya jaga itu. Dan ini sebetulnya sumber-sumbernya sudah saya laporkan di SPT PPh orang pribadi saya di tahun 2010, di mana saya menjual aset-aset saya, ada 4 aset saya jual, saya tukarkan dengan valuta asing, dan saya juga mencairkan reksadana saya tukarkan ke valuta asing, saya simpan di safety box tersebut. Jadi bentuknya cash, bentuknya dalam cash bentuk dalam bentuk mata uang asing. Nah mungkin meningkatnya nilai karena berubahnya kurs atau apa, bagaimana menghitungnya saya juga nggak tahu Bu. Gitu. Bapak yang pemilik uang nggak tahu estimasi jumlah uang cash yang Bapak miliki dalam safety box itu? Saya nggak estimasinya? Tahu. Saya nggak tahu Bu, karena saya tidak jarang ke sana. Jadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mahfud MD tersebut, saya bolak-balik kan bisa dilihat Bu di CCTV. Betul nggak saya bolak-balik? Betul nggak Bapak bolak-balik? Saya datang hari Senin, ketika saya sudah mendengar bahwa rekening saya diblokir. Saya mau cek, apakah benar diblokir SDB saya. Kalau saya ingin menyembunyikan, tentunya saya tidak menggunakan tempat penyimpanan itu dengan nama saya, Bu. Itu sejak tahun 2007, saya memiliki SDB itu menggunakan nama saya. Dan dipotong pembayaran sewanya dari pendebetan rekening saya, gitu. Yang saat ini lagi menjadi pembicaraan Pak. Berita terbarunya Pak Rafael, di tengah sorotan masyarakat ada salah satu artis yang dikatakan kaya raya, masih muda, berinisial R, yang juga ada sangkut pautnya dengan harta dan aset yang Bapak miliki. Bapak tahu siapa R itu? Dari Rafael menyeret nama artis berinisial R. Bapak tahu mengenai itu? Saya baru baca kemarin Bu, itu pun ketika ditanya sama wartawan. Saya malah nggak tahu apa-apa siapa itu R. Saya malah berpikir ini ada bolak-balik gotak-gatuk, R itu saya sendiri, Rafael, gitu. Tapi ini artinya artis yang kemudian sangat terkenal, bahkan uangnya tidak terbatas seperti itu. Kalau kita lihat juga di postingan media sosial, anak Bapak yang putri juga bergaul dengan beberapa teman-teman artis. Banyak yang kemudian menarik benang merah. Jangan-jangan lewat anak Bapak lah artis R ini berhubungan dengan Bapak dan aset yang Bapak miliki. Tanggapan Bapak seperti apa?
Kalau menurut saya boleh-boleh aja orang menarik benang merah ya kan. Teori gotak-gatuk itu tadi boleh aja, tapi kan faktanya tidak seperti itu, Ibu. Jadi faktanya memang saya tidak ada hubungannya dengan artis. Saya memang bukan pergaulan saya, circle saya bukan circle artis. Saya ini orang yang berangkat pagi kerja ke kantor, sore pulang, weekend maunya sama keluarga. Seperti itu terus hidup saya. Saya juga tidak pernah bekerja di rumah. Saya selalu bekerja di kantor, selesai sampai malam, pulang di rumah, saya selalu sama keluarga. Bagaimana Bapak meyakinkan orang-orang yang sudah melihat Bapak dengan pandangan negatif, percaya kembali ke Bapak bahwa Bapak mengatakan jujur, di luar begitu banyak hal yang ditunjukkan, terutama berbeda sekali dengan statement Bapak. Ada flexing, tas mewah, mobil mewah. Bagaimana Bapak menyampaikan bahwa Bapak ini jujur, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan apapun? Jadi begini Bu ya, yang tahu saya, yang sebenarnya tentu adalah teman-teman saya atau orang-orang yang berada di kantor saya. Itu tahu kondisi saya yang sesungguhnya. Tapi kalau orang di luar sana, publik di luar sana, yang dari awal tidak tahu saya, kemudian sekarang menjadi tahu saya hanya dari berita, saya tidak terlalu banyak berharap mereka juga menjadi percaya kepada saya. Karena biarkan waktu yang membuktikan itu. Karena memang saya dari awal sudah mencoba hidup benar, sudah mengikuti aturan, sudah mencoba hidup sederhana, mencerminkan diri sebagai ASN, tapi flexing itu ditunjukkan oleh anak maupun istri saya. Tapi Bapak tahu nggak sih anak istri Bapak flexing di media sosial? Kalau anak sudah saya ingatkan berulang-ulang, tapi namanya anak muda mungkin agak sulit mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau istri juga sering saya ingatkan sebetulnya. Sering saya ingatkan, tapi istri saya bilang, Pak ini kan barang KW. Iya Ma, tapi kan orang nggak tahu. Jadi Bapak tahu istri Bapak beli barang KW? Tahu. Tapi Bapak tahu kan barang KW itu merugikan negara karena nggak ada pajaknya, sementara Bapak adalah pegawai pajak? Barang KW yang tidak ada pajaknya itu, kalau dia impor melakukan penyelundupan. Kita kan nggak tahu itu, dia impor atau lokal. Dan Bapak membiarkan istri Bapak pakai barang KW? Saya sudah kasih tahu kalau saya lebih bagus cari barang murah tapi asli daripada barang kelihatan mahal tapi itu tidak asli. Itu prinsip saya Bu. Saya nggak pernah suka barang mahal. Pak, saya akan tanyakan dari sisi Bapak dan keluarga. Apakah kira-kira Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan itu? Bersedia Ibu. Apakah Bapak bersedia jika didampingi oleh istri Bapak? Kalau istri saya bersedia, saya bersedia. Oke, ya, saya persilakan istri saya yang nanti menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pemirsa, sebelumnya Sekretaris Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus melaporkan artis berinisial R ke KPK yang diduga mendapat aliran dana dari Rafael Aluntri Sambodo. Artis berinisial R itu disebut mengelola aset bisnis milik Rafael Aluntri Sambodo berupa perusahaan properti. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo masih dalam penyelidikan KPK. Ayah Mario Dandi Satria, tersangka penganiayaan berat terhadap David ini, kini sudah berstatus tersangka kasus gratifikasi. Terkait dengan proses pengusutan dugaan TPPU ini, Indonesian Audit Watch melaporkan seorang pesohor bernama R ke penyidik KPK. Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus menyatakan sosok artis R yang ia laporkan ke KPK merupakan orang kaya baru. R disebut mengendalikan bisnis dengan modal dasar sebesar 170 miliar rupiah dan nilai bisnisnya mencapai triliunan rupiah. Menemukan data-data untuk membantu bapak-bapak di KPK atas himbauannya kepada netizen dan warganet bahwa beberapa aset dari Rafael yang terperiksa itu kami sudah sebutkan di dalam. Ternyata Rafael terakses dengan ada orang kaya baru yang mengendalikan bisnis
modal dasarnya aja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Nah, kami sudah sampaikan di KPK, biarlah nanti bapak-bapak di KPK, inisialnya orang kaya baru ini adalah R ya? R tersebut laki-laki. Pengusaha? Orang kaya baru, di data kami disebut orang kaya baru. Bukan selebritis misalnya. Kategorinya orang kaya baru lah. R. Asli Jakarta atau di luar kota? Di Jakarta ini tinggalnya. Sudah cukup dikenal masalah Indonesia? Sangat dikenal ya. Menyusul laporan Indonesian Audit Watch terkait adanya sosok artis R yang terlibat dalam lingkaran kasus Rafael, pihak KPK pun akan mendalaminya lebih lanjut. Selain R, Indonesian Audit Watch juga menyebut ada artis lain yang terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael. Setidaknya terdapat 25 artis, termasuk 3 band besar yang masuk pusaran kasus Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan Media Group Network. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Kang Asep, dilihat dari jawaban dari Rafael, ini kan sempat bolak-balik ke Safe Deposit Box atau SDB, tapi kemudian mengaku ia tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di SDB-nya, dan kemudian cara Rafael menyimpan uangnya adalah dengan valuta asing di Safe Deposit Box. Apa analisa Anda? Yang pertama, coba pertanyaannya kan, kalau orang punya duit, entah dijual apa, jawabnya dikatakan kan, jual aset. Kenapa nggak disimpan di bank? Kan tempat nyimpen duit itu di bank, entah dalam bentuk tabungan, deposito, ya, atau beli saham yang lainnya. Kenapa harus deposit gitu kan? Biasanya kan cincin atau barang berharga di situ. Dan kenapa juga yang kedua pertanyaannya, kenapa harus ditukar dengan uang asing? Katakanlah dulu dengan uang asing. Kalau ditukar uang asing kan membuat pertanyaan, uang sejumlah yang 37 miliar itu jumlahnya, ya, kan jadi pertanyaan kan? Kenapa kalau betul-betul dari asal yang halal bukan haram gitu kan, tanda petik ya, kenapa nggak disimpan dalam bentuk tabungan, deposito aja yang paling gampang lah, yang konvensional. Ya syukur-syukur bisa reksadana, obligasi itu kan, lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Tapi kenapa harus disebut dalam tempat yang begituan gitu ya? Itu juga terindikasi apa menurut Kang Asep? Ya itu kan orang pasti mencurigakan transaksi itu. Ada apa gitu uang di seperti itu? Kalau teman-teman saya dulu gitu, nyimpannya itu di bawah kasur. Akhirnya kena jamuran gitu. Kalau sana nggak kena jamuran mungkin. Tapi kalau 37 miliar, masa nggak tahu nyimpen uang segitu? Nah, pertama juga pertanyaan berikutnya, apakah sesuai nggak dengan profil karakteristiknya yang bersangkutan, gajinya? Kan katakan dari aset sebelumnya juga akan dipertanyakan asetnya. Katakan tadi dengan kaitan teks amnesti. Dengan ada teks amnesti bukan berarti menghilangkan perbuatan korupsi dalam ini, gratifikasinya kan. Oke, denda pajaknya tidak pernah hapus, mungkin karena orang pajak tuh udah laporkan kan, udah dengan teks amnesti. Tapi kalau misalkan asetnya sekarang tiba-tiba dari yang dulu katakanlah dijual, kemudian uangnya sekarang ditukar menjadi uang asing, kan itu juga pertanyaan. Kalau uang asing kenapa uang rupiah aja? Kita tahu ada jual beli itu menggunakan uang rupiah kan. Kalau disimpan rupiah bisa, uang asing bisa. Tapi pertanyaannya kenapa tukar uang asing jumlahnya begitu besar dan dia tidak tahu dan disimpan di safety box? Itu kan pertanyaan mendasar. Oke, Mas Boyamin, pandangannya sama dengan Kang Asep atau seperti apa? Gini, Fitri, kalau soal dolar Amerika itu selalu dibuat 5 tahun masa berlakunya oleh Amerika supaya orang tidak nyimpen kayak begini tadi gitu. Jadi kalau ini bisa dicek dolarnya edisi tahun berapa, kalau dia ngomong itu hasil penjualan 2010 bisa aja ini dolar 2016 misalnya gitu kan. Terus kemudian tidak dihitung, rasanya nggak mungkin itu. Jadi kalau ini agak-agak hal yang, maka itu saya yakin KPK punya cara, punya strategi untuk mendapatkan alat bukti sehingga akan dibantah kayak apapun kayak begini tadi itu tidak nendang gitu. Dan itu saya percaya sepenuhnya. Justru saya menghimbau Rafael itu malahan bersedia aja jadi justice kolaborator untuk membongkar yang lain yang lebih besar. Jadi kalau Anda bertahan kayak cerita-cerita tadi, yakinlah itu tidak akan mempan ketika nanti berhadapan dengan hukum dan KPK. Karena ada bukti-bukti yang lain dan hakim itu punya kemampuan untuk menganalisa, melakukan kolaborasi alat bukti dan juga petunjuk, ditambah keyakinan gitu. Jadi kayak persoalan Ferdy Sambo misalnya gitu, dan juga Teddy Minahasa ini nanti mengatakan bahwa itu hanya menguji misalnya gitu, atau yang lain-lain lah cerita-cerita lucu itu, hakim nggak akan tertipu lah gitu kira-kira. Itu Kang Asep nanti paham lah kira-kira menyampaikan. Jadi menurut saya ini apalagi misalnya menurut KPK
udah 12 tahun misalnya juga diduga ini peristiwa ini kan. Rangkaian misalnya katanya hasil menjual propertinya atau warisannya. Lah, warisannya ada yang ngomong bahwa ibunya nggak mungkin punya ini properti yang sampai senilai 9 miliar misalnya. Dan diduga itu menurut analisa misalnya itu sebenarnya hartanya RAT tapi kemudian diatasnamakan ibunya terus kemudian jadi warisan kan itu. Jadi ini saya yakin sih KPK bekerja cukup baik dan karena ini tuntutan masyarakat. Justru saya berharap gini, mudah-mudahan pintu Pandora ini terbuka, nanti akan membuka sampai yang di angka 349 triliun itu. Jadi ini sebagian dari ikhtiar KPK supaya nanti kesempatan ini mendapatkan big fish sebagaimana permintaan dari Pak Tumpah Hatorongan Panggabean yang mengatakan masih kalah dengan Kejaksaan Agung KPK-nya, belum menemukan ikan besar. Jadi kalau KPK ini mau dan mampu nanti malah akan mendapatkan ikan besar dari rangkaian ini. Dugaan geng itu menurut saya patut didalami dan sudah menjadi rahasia di kalangan tertentu. Jadi tinggal beberapa orang misalnya yang katanya pernah ada inisial P membawa uang dari Singapura dibawa ke Indonesia gitu. Uang dolar Singapura atau dolar Amerika begitu dibawa ke dalam negeri. Itu mestinya bisa dilacak. Terus dugaan rekening gendut saya katakan tahun 2012 itu rame. Jadi ini yang saya berharap dari sisi yang lain mudah-mudahan nanti kalau misalnya mudah-mudahan besok itu setelah pemanggilan KPK RAT datang dan ditahan, mudah-mudahan nanti di dalam tahanan merenung dan membantu negara gitu. Karena apapun ini sudah tidak bisa balik kanan lagi gitu, Fitri. Oke, baik. Kita kembali ke Kang Asep. Kang Asep, poin berikutnya adalah mengenai adanya dugaan seorang ataupun artis public figure yang kemudian ada kaitannya dengan aset, entah itu kemudian menerima dugaan aliran pencucian uang atau kemudian mengelola aset ataupun bisnis yang ada kaitannya dengan Rafael. Apakah kemudian kedua kedudukan ini akan kemudian membuat konsekuensi hukum yang berbeda pula, Kang Asep? Ya, harus dipilah dua. Ini menarik ya, yang banyak publik tidak tahu. Misal, kalau dia pemberi gratifikasi si artis ini sekali lagi, karena urusannya pajaknya, kewajiban pajaknya diatur sehingga dia memberi sesuatu. Ya sekali lagi. Tapi hari ini misalkan esok lusa dia berani sekali lagi di pencucian uang maupun di gratifikasi, pelapor itu dilindungi. Kalau dia sebagai pelapor, karena dia yang kena tuh ya sekali lagi. Kalau gratifikasi itu adalah sekali lagi, saya ulang berkali-kali, hanya penerima gratifikasi. Ya, dia kena sanksi hukum. Tapi kalau pemberi tidak, malah dilindungi kalau pencucian uang, ya. Baik tuntutan pidana perdata itu pasal 83 sampai 8 mengatur. Lebih dari JC, betul katakan Pak Bunyamin tadi. Kalau sekarang para artis atau public figure, figure berani mengatakan dia telah memberikan gratifikasi kepada R dan kawan-kawan lain, ya yang hampir 349 itu, ya. Katakan Anda dilindungi. Jadi sekali lagi, kalau dia sebagai pelapor, ya sekali istilahnya ada saksi pelapor, ya. Atau pelapor, ada dua istilah ya, itu yang pertama. Tapi kalau tadi public figure ini, di samping dia memberi gratifikasi, tapi dia mengelola hasil aset, baru dia kena ikut serta. Tapi kalau maka saya himbau kesempatan ini, wahai para public figure, mereka yang memberikan gratifikasi, Anda nggak usah takut, gratis konsultasi saya sama Pak Bunyamin kok. Anda tidak kena, Anda lebih dari JC, ya. Karena kelak kalau si R atau dan kawan-kawan kelak akan merembet kemana-mana, ini kan tidak hanya gini, gangster dan big besarnya yang menyangkut nanti ikan besar. Wah, ikan besar, ikan lebih dari ikan paus ini. Maksudnya menyangkut pejabat institusi lain akan terbuka. Saya berharap itu yang kita buka. Ini bakal titik cerah untuk dibuka. Maka saya bilang, saya himbauan yang pertama, wahai para pemberi gratifikasi, bicaralah Anda, karena Anda dilindungi, tidak dapat tuntut secara pidana perdata. Kalau Anda hanya pemberi gratifikasi, yang terkena adalah penerima. Tapi kalau Anda ikutan mengelola, sudah memberi, uangnya terkumpul banyak, tapi mengelola properti, ya Anda ikut serta. Tapi kalau Anda cuma menyerahkan, artinya gratifikasi, sekali lagi, undang-undang pencucian uang melindungi Anda. Baca pasal 83 sampai 86, demikian gratifikasi. Hanyalah penerima, bukan pemberi, catat itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali spesial report, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Flexing, memamerkan kemewahan. Apa yang mau Ibu komentari dari tanggapan itu? Terima kasih sudah bergabung dalam wawancara ini. Sekaligus juga Ibu menemani Pak Rafael.
bagaimana Ibu menjalankan peran menjadi seorang istri, bahkan menjadi seorang ibu, ketika dua orang terdekat Ibu Erni ini memiliki masalah dengan hukum dan sangat disorot oleh publik? Iya, tentunya saya sangat terpukul ya, Mbak Alfi. Saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Nggak pernah juga saya nyangka ini semuanya terjadi. Makanya saya hanya bisa selalu berdoa. Semoga kita bisa menjalani semua ini dengan kuat. Apa yang menguatkan Ibu sampai hari ini menghadapi dua permasalahan yang bisa dikatakan begitu berat dan besar? Ya tentunya saya hanya bisanya selalu berdoa. Berdoa sama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Kapan terakhir Ibu bertemu dengan Mario Dandi, anak Ibu? Beberapa waktu yang lalu, ketika masih di Polres, saya ketemu dan Mario sangat terpukul dengan masalah ini. Dia minta maaf, minta ampun, karena waktu-waktu yang lalu kalau dia tidak banyak juga yang suka saya kasih tahu, ngelarang dia nggak nurut. Seperti itu. Ibu, foto Ibu banyak juga bermunculan di media sosial. Tadi sempat saya tanyakan ke Bapak soal barang mewah yang Ibu miliki, bahkan mungkin perjalanan Ibu ke luar negeri yang jadi sorotan publik gitu. Kalau anak sekarang bilangnya flexing, memamerkan kemewahan. Apa yang mau Ibu komentari dari tanggapan itu? Saya sebenarnya kalau foto itu ya, saya tidak ada pikiran untuk memamerkan flexing itu. Cuman saya kalau pakai baju dan tas itu saya lebih ke matching aja sih. Itu. Ya. Jadi nggak ada pikiran untuk memamerkan gaya hidup? Tidak. Nggak ada. Mungkin bisa saya tambahkan, Silakan, Bu. Pak. Jadi istri saya ini mudanya model. Jadi memang foto model, dulu pernah jadi juara model juga di Sulawesi Utara. Jadi memang senangnya hobinya foto. Jadi cuma sayangnya foto itu tidak dikonsumsi sendiri tapi ditaruh di Instagram. Saya pernah bertanya kenapa sih mesti ditaruh di Instagram? Ya kan Bu, biar buat koleksi Pak. Kalau disimpan di ini handphone aja kan hilang. Kalau di Instagram kan dia bisa ada aman. terus. Ya itu alasannya waktu itu. Tapi hobinya memang foto. Dengan semua persepsi yang ada dari publik terhadap Ibu, adakah yang Ibu mau sampaikan? Klarifikasi dari Ibu Erni? Ya, saya memang nggak ada niat untuk mau pamer. Saya memang hanya mau foto aja. Saya hanya kalau pergi itu pengen foto biar ada kenang-kenangan, situ aja sih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, kewajiban untuk menyesuaikan diri sesuai dengan profil dari ASN ini, apakah kewajiban hanya kemudian untuk pegawai pajak, tapi ataukah kemudian keluarga, anak, istri juga seharusnya memiliki kesadaran dan kewajiban yang sama? ASN itu kalau bicara gaji berapa sih? Oke, pegawai pajak tunjangan kinerjanya, remunerasinya tinggi, tapi setinggi-tingginya berapa? Jadi kalau untuk biaya hidup di Jakarta apalagi gitu, ya katakanlah tanda kutip ya sebenarnya nggak akan bisa bermewah-mewahan. Jadi kalau ada keluarganya yang bermewah-mewahan, artinya patut diduga dengan sangat kuat
gitu, bahwa diduga harta-harta yang dipamerkan atau yang dihasilkan itu adalah bukan dari yang resmi atau yang halal. Jadi kalau kemudian ini istilahnya itu pada posisi menjadi psikologis juga, ketika ini diduga ada harta yang tidak berasal dari halal, itu kan dengan perjuangan dan khawatir ketahuan ada masalah segala macam. Nah, sehingga pada posisi tertentu ingin dianggap sesuatu yang kan dia pamer supaya tidak dicurigai dalam konteks sakit jiwa tanda kutip itu, udah korupsi ngapain tidak dipamerkan kan gitu kan, kira-kira gitu. Jadi ya nanggung gitu, jadi ingin pamerkan. Jadi ini maksudnya bahwa kehidupan PNS kita itu saya yakin tidak akan bisa bermewah-mewahan kalau dia betul-betul melakukan pekerjaannya dengan benar. Kenapa? Ya berapa sebenarnya yang didapatkan, ditabung dan untuk kebutuhan bayar listrik, bayar segala macam tiap bulan enggak bisa jadi ya sesuai kebutuhannya dengan koneksitas teman-temannya dan juga kira-kira ke luar negeri, terus mungkin menikmati yang mewah misalnya mobil mewah, motor gede segala macam, sebenarnya tidak akan cukup gitu loh. Jadi kalau sebenarnya ini bukan hanya sekedar pada posisi misalnya Pak Presiden mengatakan jangan pamer, ya sebenarnya tidak ada yang bisa dipamerkan gitu loh. Jadi bukan kok kemudian diartikan jangan pamer tapi boleh disimpan-simpan itu. Ya itu stereotip yang lain. Tapi sebenarnya jangan pamer itu toh karena tidak layak ada yang bisa dipamerkan oleh pegawai negeri kita. Menteri aja gajinya berapa? Presiden aja gajinya berapa? Kalau dalam pengertian yang betul-betul yang sesuai itu nggak akan bisa untuk pamer-pamer. Gitu. Oke, Kang Asep tanggapannya? Yang pertama, kalau orang pamer mah boleh saja ya menampakkan banyak keberhasilan. Tapi tadi hasil dari halal, gitu katanya betul dari yang dia nikmati benar-benar hasil pekerjaan keringatnya sendiri. Tapi kata benar tadi Pak Benyamin, ya kalau pegawai negeri plus penyelenggara negara sampai pensiun pangkat tertinggi pun. Ya, kalau lihat penampilan seperti sekarang istrinya sosialita, pamer barang-barang bermerek gitu kan, kemudian barang kendaraan bermerek yang rumahnya di tempat yang tertentu, itu tidak akan mungkin. Jadi istilah penghasilan dan pengeluaran itu tidak cocok. Jadi lebih banyak utangnya kalau gitu. Tapi ini kan lebih malah walaupun misalnya ada sumber penghasilan yang lain selain ya, kemudian. itu kan gampang dibuktikan. Kan dari SPT ketahuan, LHKPN ketahuan dari mana asal usulnya. Apalagi kalau pegawai negeri kegolongan tertentu kan tidak boleh jadi bisnis. Nah, bininya nggak kerja. Kalau bininya kerja jualan kue di Bandung, jualan apa-apa di Bandung banyak bisa oke lah mungkin. Tapi kalau nggak jualan apa-apa, loh tiba-tiba punya saham, punya apa, terus pamer barang bermerek. Itu siapapun saya berani mengatakan ya, tadi yang katakan bahwa sampai setinggi apapun, tingkat apapun di penyelenggara negara jabatannya tidak akan sampai kecuali tadi harta warisan, jualan ya. Ya Bang Darul kayaknya mungkin dari Malampir kayak atau dari Nyiblorong saya nggak tahu. Tapi kalau kayak tiba-tiba ada istrinya pejabat, sampai kapanpun saya beri taruhan kok. Ya tidak mungkin nyampe kecuali tadi pedagang, pengusaha. Ya oke, karena dia mungkin ngutang. Tapi kalau pegawai negeri tiba-tiba simpanannya segitu, mobilnya segitu, motornya segitu, anaknya segitu, ya itu sampai kapan siapapun saya beri katakan tidak mungkin. Jadi kalau itu patut dicurigai. Maka saya katakan dari dulu. Kalau tidak sesuai dengan profil, karakteristik pejabat negara melaporkan LHKPN dan faktanya di rumahnya lebih, itu sudah diperiksa. Saya katakan dari kalau dulu kan saya mengatakan pengguna akan memberikan keterangan palsu. Tapi karena sekarang KPK tidak boleh, karena KPK tidak boleh tindak pidana umum. Gunakan gratifikasi. Nah gratifikasi kan gampang. Buktikan kalau dia kekayaannya lebih dari 10 juta, sekali lagi pembuktian terbalik itu ya atau terbatas itu ada di pencian uang. Silakan yang bersangkutan buktikan kalau kaya dari manapun nggak ada masalah. Dari apa? Di Depok itu ada apa nih yang binatang gitu kan. Oke, baik. Nah, itu Gari. Oke, kita kembali ke tadi bagaimana kemudian gaya yang diperlihatkan di media sosial ataupun flexing seperti itu. Jika kemudian barang-barang yang digunakan merupakan diduga hasil dari perbuatan ataupun tindak kejahatan yang melawan hukum, ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Ya, di pencucian uang dikenal. Misalkan hasil korupsi, gratifikasi ya, dibelikan barang. Ya. Barangnya dipamerin, ya kebetulan. Nah, kenalah dia. Karena menggunakan itu kan kita pernah kasus dulu KPK ya. Ada pejabat tinggi partai tertentu dibelikan barang-barang mewah. Disita itu barangnya karena dipakai oleh simpenan-simpenan lainnya itu kan. Ketika simpenannya dipamerkan justru itu indikasi untuk mencari oh ternyata uangnya dicuci. Cucinya banyak kan. Tadi cuci mobil, cuci segala macam. Ya itulah bisa kena kalau dia digunakan justru itulah. Makanya saya bilang kalau korupsi terus cuci uang jangan dipamerin, simpan di bawah bantal. Oke, Mas Boyamin ada tambahannya? Ya,
Jadi gini loh, saya jamin gitu, saya tidak menyebut RAT ya, pegawai negeri kita itu tidak pinter berbisnis, yakin nih. Jadi kalau mereka mengatakan, oh ini dari hasil bisnis itu, saya nonsen. Karena apa? Rata-rata yang memang punya potensi berbisnis, dia di umur 30 tahun mengundurkan diri dan dia berkebun, punya sawit 10 hektar segala macam di Palembang. Saya tahu itu beberapa orang. Jadi mereka yang memang punya potensi berbisnis di umur 30-an tahun, 35 pasti akan mengundurkan diri dan berbisnis. Tapi kalau yang hanya pegawai negeri yakin tidak ada kemampuan untuk berbisnis sehingga uang yang banyak. Jadi nonsen itu, saya tahu lah itu. Jadi inilah yang kira-kira sebenarnya kita ini mau coba dikamuflase dengan hal-hal yang menurut saya sebenarnya gampang ditebak. Dan ini hukum saya yakin mampu menembus ke sana. Jadi kita tunggulah dengan proses-proses itu, dengan asas praduga tidak bersalah, tapi saya yakin ini KPK akan mampu. Dan misalnya dalam konteks yang lebih besar lagi, misalnya gitu, banyak hal perusahaan-perusahaan besar yang justru tagihan pajaknya itu betul-betul menurut saya minim. Dan sehingga pada posisi inilah sebenarnya dugaan-dugaan ada konsep melindungi itu ada benar adanya. Bahkan ada perusahaan besar yang mengatakan berani deklar ketika mau diutak-atik oleh pajak yang level rendah, berani mengatakan bahwa saya itu sudah nyumbang zaman kampanye. Jadi kalau Anda mau mengutak-atik saya, tidak yakin deh nanti atasan Anda akan mengesahkan, mengotorisasi, membolehkan. Jadi sampai ada stereotip begitu. Jadi ini maksud saya kalau memang ini diniati KPK untuk membuka yang besar, banyak perusahaan-perusahaan besar yang kalau dilacak nanti ketahuan berapa dia dugaan ngemplang pajaknya. Dan itu bisa dilacak satu persatu. Tahun 2010 pun sudah ada 100 perusahaan besar yang tagihan pajaknya tertunggak. Dan belakangan sampai belakangan juga masih banyak. Dan itu masih ada transfer pricing. Saya di Kalimantan kemarin beberapa hari bisa menemukan dugaan membayar kepada kelompok sendiri dengan murah gitu. Jadi kita banyak hal yang bisa dilakukan, Fitri. Oke, baik Mas Boyamin dan juga Kak Asep, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jika ternyata proses hukum dari Mario nanti memutuskan vonisnya hukuman yang sangat berat, Ibu siap terima itu? Jika ternyata Ibu, orang tua dari David, menyaksikan interview ini, apa yang mau Ibu dan Bapak sampaikan kepada mereka? Dari Ibu? Saya hanya ingin tetap selalu berdoa supaya David semakin disembuhkan dan sehat seperti sedia kala. Bagaimana jika tidak? Tetap saya selalu berdoa semoga mujizat itu terjadi. Amin. Dari Pak Rafael? Kalau dari saya tetap selalu menyampaikan permohonan maaf dari kami sekeluarga dan Mario tentunya atas apa yang telah dilakukan. Dan saya tetap mendoakan agar Ananda David dapat dipulihkan. Saya yakin mujizat itu ada. Saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki kekuasaan dan bisa memberikan kesembuhan. Amin. Jika ternyata proses hukum dari Mario nanti memutuskan vonisnya hukuman yang sangat berat, Ibu siap terima itu? Ancaman hukumannya belasan tahun. Saya mengikuti prosedur hukum. Ibu mengikuti saja proses hukum. Proses hukum. Termasuk proses hukum Bapak. Pemirsa, sejauh ini keluarga David Ozora tidak ingin berdamai dengan keluarga Mario Dandi dan berharap kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora diproses secara tuntas.
pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kang Asep, kita kembali pada kasus dari Rafael Alun Trisambodo sendiri. Untuk pembuktiannya ini bagaimana? Ya, karena yang bersangkutan disangkakan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Saat pertama, alat bukti yang digunakan pasti KUHP, ya, 5 alat bukti, 183, 184 tuh. Pasti nanti adalah saksi-saksi. Maka saya bilang tadi himbau. Saya himbauan kepada para pemberi gratifikasi, ayo muncullah, atas saya bantuin dong sama Pak Bunyamin. Kedua adalah keterangan ahli yang akan buktikan gantikan bagaimana ini atau uang atau gratifikasi atau bukan. 3 adalah surat, 4 petunjuk, ya 5 keterangan terdakwa. Pasti terdakwa udah nyangka ada sekarang, tapi lebih dari 2 itu. Karena Undang-Undang Pencucian Uang menganut juga alat pembuktian di samping alat bukti KUHP diatur juga informasi dokumentasi elektronik. Jadi diatur tubuh B-nya di Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi nanti segala pergerakan secara elektronik itu akan membuktikan. Jadi istilah jejak digital. Kalau tadi dikatakan misalkan uang ini hasil jual beli ini, pasti ada transaksinya dong. Nah atas itu kan dokumentasi elektroniknya ada, tidak mungkin. Zaman sekarang masa dulu emangnya jual beli surabi di Bandung ya pakai tunai kontan ya. Ini kan tidak, pasti uang segitu tidak mungkin uang tunai, katakanlah tunai. Nah pasti juga ada jelas asal usulnya nilai uang dolar atau uang dolar Singapura atau Amerika karena nomor serinya. Ya ketika nomor seri yang terkata di sini oleh Pak Bunyamin tahunnya juga akan ketahuan. Jadi lagi pembuktian bahkan di pencucian uang dan gratifikasi perlu dipahami oleh semua. Ada pembuktiannya sudah mengandung pembuktian terbalik. Jadi tersangka atau nanti di pengadilan terdakwa harus membuktikan dari mana hartanya. Ya kalau lebih bayangin 12A huruf kecil itu 12B tapi huruf A-nya. Kalau dia punya uang 10 juta lebih, maka kewajiban dia. Tapi kalau di bawah 10 juta, JPU yang membuktikan. Itu yang penting untuk dibuktikan. Jadi, nah kemudian juga di pencucian uang, dia justru harus membuktikan. Ya, sekali lagi, 2 tindak pidana gratifikasi maupun pencucian uang, beban pembuktiannya ya kalau dikuapkan JPU. Justru ada pada terdakwa. Buktikan bahwa Anda punya 37 miliar itu dari mana, 51 miliar dari mana misalkan. Maka sebenarnya saya bilang, udahlah mending terus terang aja, biar yang lain juga kena. Gitu. Oke, baik. Mas Boyamin tanggapannya mengenai pembuktian. Kan juga analisa dari PPATK yang bahkan angkanya mendekati setengah T, 500 miliar. Kan gitu kan, berapalah itu kan. Nah, dari ini menurut saya, bahkan saya sudah belajar, seorang jaksa senior eselon 2 itu pernah membuat tesis di UI dan lulus, bahwa LHA itu bisa dikategorikan sama dengan perhitungan kerugian negara dari BPK, karena sama-sama analisa. Nah, analisa oleh PPATK itu dianggap nanti keterangan ahli bahkan. Jadi tinggal nanti dihadirkan untuk diminta keterangan sebagai ahli untuk membuktikan dari PPATK tadi. Nah, dari proses itu menurut saya sih selain 51 miliar dan 37 miliar yang tadi sudah terdetek, kan juga dari PPATK sampai di angka transaksi 500 miliaran. Bisa aja itu 100 atau 200 putar-putar. Tapi apapun dari proses dugaan pencucian uang itu sudah dianalisa oleh PPATK. Jadi sebenarnya itu sudah menurut saya loh ya, kalau saya pura-pura jadi penyidik gitu Pak Asep, gitu Kang Asep, ini gampang, kalau perlu dakwaan 2 lembar aja cukup gitu, karena sudah ada backgroundnya dari PPATK. Kalau Bunyamin itu harus tindak lanjuti, betul. Pasal 74 Undang Pencucian Uang itu harus tindak lanjuti oleh penyidik penuntutan LHK dari PPATK. Cuman sayangnya para penegak hukum tidak menindaklanjuti. Ini menjadi disertasi juga dari seorang komjen polisi loh yang baru pensiun. Saya pernah nguji juga bahwa bagaimana pencucian uang ini tidak ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Ya, maaf Bapak yang baru pensiun, Bapak Komjen. Makanya, jadi ini sebenarnya dari Oke, Mas Boyamin dan juga Kang Asep, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita simak informasi berikut. Pemirsa, usai Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, sebanyak 8 pegawai Kemenkyu terseret sanksi berat dengan indikasi berharta tidak wajar. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menjelaskan terdapat 69 orang terindikasi dari laporan harta kekayaan tahun 2020 dan 2021. Dari 69 pegawai yang diperiksa, hasilnya adalah ada 5 orang dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 orang dari Direktorat Bea Cukai terkena sanksi berat. Tidak memberikan kesempatan untuk kemudian membuat kesalahan-kesalahan yang terjadi. 11 pegawai dari 40 tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi statusnya clear sampai saat pemeriksaan dilakukan. Nah kan? Kemudian 31 pegawai perlu tindak lanjut. Nah, nanti saya uraikan yang ditangani seperti apa statistiknya. Teman-teman sekalian,
yang kita panggil kemarin itu, karena ini kan sebenarnya rutin ya, rutin. Yang kemarin kita panggil tuh baru kita perhatikan DJP dan Bea Cukai karena dinamika kondisi yang ada. Kita juga panggil nanti dari unit eselon 1 yang lain juga kita panggil ada. Gitu, bukan hanya DJP atau Bea Cukai. Nah, dari 31 pegawai yang perlu tindak lanjut itu, ya kan, untuk Direktorat Jenderal Pajak ada 5 pegawai kena hukuman disiplin berat. Ya, 5 pegawai. Kemudian ada 3 pegawai kena hukuman sedang. Untuk Bea Cukai itu 3 pegawai kena hukuman disiplin berat dan 1 sedang. Nah, kemudian untuk yang perbaikan LHK, tadi kan 2 kategori yang kena hukdis dan perbaikan LHK. Untuk pajak 4 pegawai, untuk Bea Cukai 6 pegawai. Mungkin itu teman-teman. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan ke Mas Boyamin. Mas Boyamin tadi dari pernyataan Irjen mengatakan ada 69 pegawai yang diperiksa terkait berharta tidak wajar. Hasilnya ada 5 orang dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 orang dari Direktorat Bea Cukai terkena sanksi berat. Dan ini kemudian peristiwanya terjadi ataupun penyelidikan ini terjadi ketika kemudian Rafael sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Artinya bagaimana gambaran yang Anda lihat di tubuh Kemenkyu sendiri? Rafael kemudian tidak sendiri, ada Rafael lainnya, Mas Boyamin. Misalnya begini, dari dugaan penyelundupan itu kan ada mobil mewah, perhiasan, termasuk motor gede, kapal yah. Itu justru di tahun-tahun 2010 ada dugaan model pemutihan. Dan yang diduga menikmati hasil penyelundupan tadi, itu justru sebagian besar adalah oknum di pegawai-pegawai ini, gitu. Pajak maupun Bea Cukai. Nah, seperti dugaannya yang motor gedenya Rafael Alun itu kan ada yang mengatakan itu bodong. Nah, karena bodong maka tidak bisa dicari kata. Nah, itu kenapa itu bodong? Ya karena dugaannya penyelundupan itu justru untuk barang-barang mewah itu kemudian hanya ditagih kalau kemudian 5 tahun atau 10 tahun kemudian dengan bea masuknya yang terutang itu senilai barang yang sekarang. Jadi kalau dulu beli 1 miliar, sekarang harganya tinggal 100 juta, jadi tinggal 5% atau 100% dari yang harga sekarang. Padahal kalau dulu kan 1 miliar karena barang mewah harusnya kan 2 kali lipat menjadi 2 miliar, itu kan yang diterima negara, atau paling enggak ya 1 miliar. Tapi karena sekarang itu bisa aja ya tinggal 100 juta plus ya yang bea masuknya terutang hanya 100 juta. Kita kehilangan 900 juta. Jadi kalau berbagai hal yang begini ini justru saya mohon maaf ini bahasa nggak enaknya tapi juga tidak perlu mohon maaf, dugaan yang bermain itu justru dari oknum, bahwa kemudian ada penyelundup, ada wajib pajak yang kemudian hanya membayar 40% karena dugaannya memang ketika ini ada negosiasi potong dulu 50% baru nego kira-kira gratifikasi atau suapnya berapa. Nah, itu sebenarnya gampang dilacak. Artinya ketika kemudian banyak orang yang terlibat, oknumnya juga tidak hanya satu, ini artinya bisa dikatakan sistematis seperti itu. Ya, betul. Jadi wajib pajak atau wajib bea masuk atau cukai, itu bahkan pabrik rokok besar membuat sebuah pabrik di sebuah kabupaten lain dikatakan itu gudang sehingga perlu bayar cukai dan itu diduga dibiarkan. Jadi banyak hal yang kemudian sebenarnya ini sumber masalahnya di oknum pegawai kita ini yang integritasnya sangat buruk sehingga wajib pajak, wajib cukai, wajib bea masuk, bea keluar, ekspor impor itu kemudian menjadi sesuatu kayak menjadi panen bersama gitu. Dan juga ada dugaan-dugaan permainan yang lain, restitusi pajak yang sebenarnya fiktif itu. Banyak hal yang kalau mau dibongkar. Satu, saya ingin sampaikan Fitri, kalau ini tax ratio kita itu sejak tahun 2010 hanya 0,5% aja naiknya, sampai sekarang itu bisa jadi 5%. 5% tambah 10, 15%. Itu paling minimal dapat 2.000 triliun, bahkan bisa sampai 3.000. Dari PNBP itu 1.000 triliun, 4.000. Sementara APBN kita hanya 3.100 triliun. Jadi negara kita tidak perlu utang, Fitri. Kalau pajak dan bea cukai ini betul-betul diterapkan dengan level yang paling rendah tadi 0,5% tiap tahun aja kita tidak perlu utang. Jadi ini mestinya memang harus dibongkar semua supaya rakyat tidak perlu hutang dan kita sejahtera. Masih, Fitri. Baik, Mas Boyamin, kita harus tahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kang Asep ini melihat dari kasus Rafael Alun dan tadi juga kita sudah kemudian menyimak dari Irjen setelah Rafael Alun menjadi tersangka ternyata ada lagi kemudian yang diselidiki memiliki harta tidak wajar dan kemudian ada yang mendapatkan sanksi berat. Tadi Kang Asep juga sempat mengatakan lebih baik Rafael Alun ini kemudian berbicara jujur dan bahkan mengajukan sebagai status justice collaborator. Kenapa nih Kang? Ya, yang pertama jangan wah ye, istilah seorang wah nanti ye, jadi kecewakan penonton. Saya berharap jangan kasusnya tadi kata Mbak Bunyamin, ini bukan oknum kalau menurut saya ya. Itu kan dari kasus Gayus dan beberapa oknum udah kena. Saya dikaitkan dengan pernyataan Pak Mahfud kan, 349M yang dilakukan oleh Pak Ibu Menteri, 346 kan, triliun loh bukan miliar lagi. Hanya 1-2 yang muncul karena ada laporannya dari anak buahnya yang tidak sampai seluruhnya. Ada kemandekan, dugaan kemandekan. Ada kemandekan. Artinya ada tadi, ini bukan oknum ini, rombongan dengan ada rombongan pelaku-pelaku lain yang harus dibuka. Nah, dibukanya mana? Saya berharap tadi pertama adalah para pelapor, para gratis menyampaikan, kemudian Bapak ini juga berani bicara supaya setidaknya dapat jadi JC lah setidak-tidaknya kan untuk membuka yang lain, untuk membuktikan 3-4T itu memang ada di institusi tersebut. Jadi ini bukan oknum lagi tapi rombongan yang dari dulu tidak hanya bodong tapi bohong. Nah, ketika bohong ini saya berharap ada tindak lanjut, jangan rame-rame menjelang pemilu ya. Kalau menjelang pemilu saya pikir percuma juga rakyat. Nanti ujungnya dia cuma di PHP-in. Katakanlah sejujurnya jangan ada dusta di antara kita. Ceritalah, mudah-mudahan jadi JC. Oke, baik. Kalau dari Mas Boyamin seperti apa? Saya bicara dari sisi aturan dulu. Di negara kita itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang analisa informasi terhadap keuangan kaitannya dengan pajak. Dan ada beberapa orang yang diintip itu. Nah, sebenarnya sebelum mengintip orang lain wajib pajak, intip dulu pegawai pajak, transaksinya seperti apa dan patuh pajak enggak. Itu sebenarnya kalau itu diterapkan, selesai juga ini urusannya. Gitu. Artinya semua bisa dibersihkan untuk oknum-oknum yang nakal begini gitu. Dan itu harusnya diterapkan. Dan itu sudah diinisiasi Bu Menteri tahun 2017. Tapi ternyata seperti tidak pernah dilakukan atau bahkan dilupakan. Jadi kewajiban negara untuk hadir, melayani negara, tata kelola yang baik, tidak pecah amanah, tidak rasuah, tidak korupsi. Ini hanya slogan. Dan Bu Menteri Keuangan sejak awal katanya perbaikan tata kelola belum ada sampai sekarang. Bahkan kalau saya melihatnya ini memperbesar surat utang negara di Bank Indonesia karena kaitannya pajak yang tidak bisa dimaksimalkan. Nanti saya tidak yakin akan seperti apa negara ini punya hutang yang lebih besar dan jebolnya Bank Indonesia nanti. Jadi mumpung ada kasus ini, perbaikilah tata kelola yang baik. Dan betul-betul diintip semua itu pegawai pajak transaksi keuangannya. Karena tadi ada oknum yang diduga punya rekening gendut dan juga punya permasalahan-permasalahan di masa lalu malah sekarang menjabat. Jadi ini belum diterapkan yang itu. Jadi saya ingin konsisten bahwa Menteri Keuangan menerapkan semuanya ke dalam dulu. Baik. Bersihkan semuanya dan jadikan toladan semuanya. Yang diduga bermasalah bersihkan semua dan intip semua transaksi keuangannya sampai sedetail-detailnya. Perintahkan Irjen itu. Masih. Baik, Mas Boyamin. Kita lihat saja kemudian dinamika dan juga perkembangan dari pengungkapan dan juga pengusutan terutama kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan ataupun pintu masuk untuk kemudian membuka kasus-kasus lain yang lebih besar. Kita tunggu bagaimana dinamika ke depannya. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Kang Asep yang sudah hadir di studio telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam spesial report. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV